Oke. Wah, gelap ini ya. Ish. Aduh, jelas ini ya. Selamat malam, William Hari. Sedikit gelap ini ya. Oke. Coke Zero dulu ya. Zero kalori. Oke, bisa 6.900 nih peaknya kayaknya. Oke ya. Let's start. Shitty day ya, shitty week. Karena gold saya koreksi, Bitcoin koreksi, USD juga koreksi. Ya, shitty week ya buat semua investor. Wih, banyak banget nih pertanyaannya ya. William Hari. Ada 8 ya. Kayak ujian ya pertanyaannya hari ini. Oke. Oke ya. Few things yang akan kita bahas memang saya expected ya move ini yang saya post juga ya di dalam channel ya. Saya bilang tanggal 28 ya, 2 hari lalu nih. Saya memang tahu waktu itu akan ada FOMC ya, jadi udah 99%. Bakal rate cut 25 basis point. Dan ini daily supply di Bitcoin. Dan saya nggak confident nih dengan close ini ya, stochastic udah crossing dan jebret ya, kita koreksi dari sana. Dan nanti kita akan bahas ya sedikit ya tentang trades. Cuman kita akan lihat ya market dulu. Banyak yang ya expecting ya tentang rate cut, ya positif, ya kebanyakan positifnya. Dan kita lupa ya, kita masih dalam bayangan ya, ancaman Fourier cycle. Akankah akan terjadi atau enggak ya? Ya we don't know ya. Jadi every time kamu mau make big decision di market regarding your life ya, your finance, your positioning ya, itu selalu ya lihat chart ini ya. Saya bukan bear posting ya, bukan hyper optimis juga.
just realis ya, yang mencoba ya melindungi diri. Ini saya ngomong sekarang jadi coin flip. Orang yang portonya mayoritas di Bitcoin ya, orang yang overexpose, mereka nggak mau lihat ya potensi skenario ini. Makanya saya di stance yang mana ini masih coin flip ya, potensi kejadian atau enggak ya itu ya oddsnya coin flip. Cuman instead ya saya coba jual semuanya ya atau pasang swing short makro dan berharap Bitcoin drop 50% ya. Saya mending kurangi posisi saya udah trimming dari 107 ya beberapa bulan yang lalu dan tinggal 30% ya total overall portfolio karena ya saya melihat ya potensi ini terjadi meskipun masih coin flip 50-50 bukan sesuatu yang saya berani call ya secara publik. Em, jadi ya itulah ya yang terjadi sekarang dan ini bigger ya bigger price action yang harus diperhatikan karena ketika saya di 2021 ya menjelang top di sini narasinya juga sama ya udah ada institusi orang yang dulu ngomong jelek tentang Bitcoin ya semuanya tiba-tiba bullish di sini ya terus ya waktu itu meme cycle yang euforia ya karena by data CoinGecko at this time ya jumlah altcoin yang mereka list ya smart contract yang mereka list itu 20.000 altcoin. Di sini udah 26 juta ya. Jadi during this time ya ini ada lonjakan ya jumlah altcoin yang luar biasa memang. Dan dalam kripto sometimes ya kita nggak bisa ya trust the news ya. Saya lebih penting trust price action. Kenapa statement itu ya saya buat karena ya saya pernah mengalami drawdown ya di portofolio dengan ya major call ya. Sebenarnya bukan major call, cuman tidak terjadi continuation seperti yang saya harapkan ya. Ketika market di sini ya, waktu itu kita udah bilang ya art season mulai Januari di sini ya. Waktu webinar ya, terus run up di sini ya kita kira di sini dia bakal all season lagi. Triggernya apa? Triggernya waktu itu ETF approval Ethereum ya, kita call beberapa layer 2 ya di sini dan it does quite well dengan tesis dan juga harapan approval dari ETF Ethereum itu akan membawa massive flow yang mana yang terjadi ya justru Ethereum Foundation waktu itu malah jualan ketika ETF-nya went live dan ya kita dapat flagging. Nah, ini altcoin drop 90% semua altcoin. Padahal ya waktu itu kalau saya berpegang ya only ke price action, saya udah cukup worry ya waktu itu. Kenapa? Ya saya pribadi ya, bukan yang saya um, state ya secara publik. Cuman ya kita udah mendekati all time high 2021 ya. Jadi ketika ya dia red candle close ya mendekati all time high dan sebenarnya Bitcoin juga nggak drop ya hanya 33% waktu ini.
nggak sampai kayaknya. Ya 32%. Ini pun juga ya 33%. Jadi selama siklus ini ya kita selalu 33% drop ya. Dan gimana? Nggak ada share screen-nya ini ya. Wih, banyak juga ini. Coba ya. Oke, aman. Ya, I was wrong ya. Trusting the news dan ya GCR was wrong ya juga di sini. Dan satu-satunya orang besar ya di kripto yang benar waktu itu Andrew Kang ya. Andrew Kang was right. Um, Ya, took a lot of damage ya. Portofolio saya pribadi drop 30% waktu itu ya. Dan stressful year ya. Karena portofolionya Bro Tim lebih oke ya performnya ya during this period ya. Um, dan saya underperform ya. Ethereum ya went bust ya waktu kondisi itu ya. This moment ya. Hmm, ya, this moment ya. Ya, getting wreck ya Ethereum. Dan gimana? Oh, ada Vito lagi nih. What do you think? The supporter. Is it a 4 year cycle or no? Yeah. Hard hard to tell, hard to call. Karena ya saya bukan orang yang sok ide ya. Nah, macro move itu sesuatu yang sulit diprediksi. Dan ya major move yang saya salah ya selama siklus ini ya. To be very fair ya. Itu di sini continuation dari alt season ya. Saya salah nggak berlanjut ya. I was expecting ya, Ethereum ETF approval itu akan flow out dan ya di sini ya. Ini AI continuation ya. It was my mistakes ya di entire cycle. Tapi ya saya nailed bottom ini ya, nailed Octobull, nailed correction ya ini juga ya nailed the entire move. But ya ini nggak continue. Ya bear market ya always has been the same duration ya setahun lah paling ya, 365 hari 395 hari ya nggak selama itu sebenarnya orang ya Amrik layoff besar ya tapi S&P masih run karena kita harus paham ya fundamental itu sering kali ya tidak reflect ya dengan price action. Em, Itulah mengapa ya makro itu sangat sulit ditebak. Ya berbeda ya dengan Oktobul ketika waktu itu sangat obvious ya trade, very obvious trade. Ya sebenarnya juga ini pun saya juga obvious ya akan get a shaky ya shaky price action. Makanya saya udah nggak terlalu involved di market ya to be honest ya in the last 4 months. Jadi selama waktu ini saya berfokus ya ke daily ya opportunity yang mana hari ini akan kita bahas ya beberapa eh,
Oke, ini terlalu terang kayak ini ya. Terang banget ya ini ya. Oke, ya. Jadi this keep in mind. Ya, makanya kalau saya ya pribadi, porto saya sekarang begini ya. Stress. Ya gold 30%. Ya BTC ini 30%. Terus juga ada 30% di ya money market funds ya, USD base. Oke. Ini 10% buat altcoin trade ya. Yes, this sums up my portfolio ya. Ya, ini jangkar nih, batu ini ya. Gold and Bitcoin. Ya. Nah, ini stability for kids ya, family. Nah, ini udah yang autis ini. 4.800 lumayan ya. Jadi ya talking about trades ya. Ya last week ya perform market ya so far kita punya opportunity yang lebih oke ya daripada minggu ini ya. Kenapa? Karena kembali ketika market ya ada di sini ya cukup worry ya. Cuman saya nggak ngerti sell off-nya sedalam ini. Dan sekarang gimana kalau Bitcoin? Ini udah area 100.000 ini udah ini ya. Udah disentuh ya berkali-kali ya. Yang kayak area ini ya. Cuman ya ini juga cuman it's only a range ya so far. Masih range. Cuman yang nggak membuat confidence yaitu adalah ini ya. Ini udah kayak dites ya kesabarannya. Tuh, wah, gapat, pak, 6. Been tested. Ya rasanya kayak mau dijebol ya supportnya. Ya getting choppy ya. Meskipun minggu ini saya juga mengira bahwa 15 moving average ya di weekly itu akan bawa kita ke continuation ya. Ini masih ditarik turun ke bawah lagi jadi ya if we are losing ya 15 moving average ya in weekly chart ya I think itu akan membawa kita ke potential major correction dan everyone's not gonna like it ya. Kira-kira seperti itu. Ya so far masih di range low dengan probabilitas menahannya jauh lebih kecil ya dengan kita lihat ya, daily trades ya make sure buat take profit and so on ya kita nggak dapat swing move yang gede. Mungkin sebelum itu ntar kita bahas ya tentang little bit system yang saya pribadi gunakan dan sistemnya itu banyak. Price action, derivatif data, sama indikator yang mungkin indikatornya saya nggak bisa disclose ya karena itu yang indikator saya gunakan pribadi soalnya ya. Jadi it's a proprietary ya kalau yang indikator. Cuman yang lainnya ya bisa dijelaskan
ya. Saya udah ngomong 2 hari yang lalu ya bahwa protect capital is key dan selalu pakai risk dan money management, take profit kunci di market choppy ya. I know ya market akan choppy, cuman saya nggak tahu bakal se-choppy ini ya. Karena sometimes ya kamu bisa tahu ini bakal ada koreksi, teman kan kamu nggak pernah ngerti seberapa dalam ya. Terus Trump meeting aneh ngomong nggak jelas ya. We are living ya in crazy situation. Ini Putu tukang short ini ya. Pak Putu Putumologi. Jadi minggu yang lalu ya mungkin akan kita jelasin dulu ya tentang trade. Ini ngomong ya my system. Jadi ya kenapa selalu lebih banyak long ya most daripada short? Kayaknya saya baru nge-short Ethereum ya sama potensi penurunan Bitcoin ya. Ini terms dari rules-nya ya yang GCR selalu bilang ya. Saya masih ingat sampai sekarang itu adalah never never ya never short low caps. Kenapa? Karena kamu akan gampang kena squeeze ya kalau kamu nge-short low cap. Plus ya, probability wise, long itu asimetrik. Kenapa saya ngomong ya long ini gimana nge-freeze ya share screen-nya ini kayak internetnya ya ku kumat ya ini selalu internetnya nge-lag langsung bilang lag. Internetnya putu ya kayaknya. Jadi kalau kita ngomong ya, harga itu naiknya itu tidak terbatas. Ketika harga itu naik, dia itu bisa naik spot price itu sampai 300%. Ya. Short turun maksimal berapa sih? 99%. Itu pun harus benar-benar Luna situation. Ya. Yang kayak misal hyperliquid meledak terus kayak kamu short begitu. Nah ini odds-nya itu kecil sekali. Ya. Sementara kalau kamu buy ya, kamu long kayak Eva kemarin ya 300% kamu pakai 10x leverage uh, kamu gain ya 3000%. Duit kamu itu udah naik 30 kali ya sama size yang kamu bet ya. Size kamu bet, kamu nge-size bet 1 juta lah itu jadi 30 juta ya. Hilang 1 juta ya. That's asymmetric. Tapi berbeda dengan ketika kamu shorting ya. Paul berapa sih turun? 40% ya paling weekly ya. Beberapa out. Kamu kali 10 ya. Ini kamu dapat plus 400% return ya. Sementara di sini ya kamu dapat 3000%. Ya. Nah, let's say lah biar gampang lah ya. Nah, ini 30% drop untuk 300% ya. Dengan 10x leverage kayak kamu nge-short itu kamu cuma gain 300%
kamu ngelong ya let the profit run itu 3000%. Makanya selalu ada geng ya orang yang memilih ya kayak dalam sistemnya itu apakah mereka pentingin ya win rate atau RR-nya ya. Saya selalu bangun sistem untuk dapetin keduanya ya. Maksudnya saya pengen punya sistem yang mana yang saya dapatkan ya win rate-nya tinggi, ya risk to reward-nya itu juga panjang. Ya, ini turun terus nih Bitcoin. Oh ya, ini udah close ya, H4 um, tes lagi ya kayaknya 105. Ya nanti ya ya modul mungkin akan saya buat ya detail ya. Minta turun terus ya Bitcoin. Awang Ezi, Awang Ezi, anak Medan ini. Ya modul lah ya nanti. Banyak ya panjang soalnya. Nah, short saya punya pattern sendiri ya. Long itu juga punya um, pattern sendiri ya. Kita ngomongin sekarang pattern and price action ya. Jadi ketika saya looking for long, nah ini sebelum itu kita ngomong di sini ya pro and cons. Pro and cons-nya ya adalah ketika kamu trade altcoin dengan asymmetric opportunity ya, ketika Bitcoin mengalami koreksi seperti ini ya, ya ini either beberapa altcoin yang asimetrik tuh naik shoot up yang luar biasa atau dia juga turun ya cukup parah ya. Kenapa? Karena ketika saya nervous ya dengan keadaan ini tahu masih printing ya, tahu masih naik 20% ini ya. Pas Bitcoin drop 4%. Jadi kalau kamu misalkan ya, kamu punya suatu sistem, kamu cuman ngikutin Bitcoin, ya ada chance kamu itu juga nggak dapat atau kamu nggak in trade altcoin yang dia running. Karena ada hari ya di mana Bitcoin ini merah, yang lain tuh masih hijau. Ya, ini waktu Bitcoin drop, ya, 2 hari ini, ya Bitcoin ini drop ya round ya 4%. Ini kamu cek tuh, waga 3 hari yang lalu. Tahu masih kuat 3 hari yang lalu ya. Tuh, waga, yang masih dapat spike ini. Ya, kamu lihat juga hyperliquid. Tuh, wah, gak, masih choppy ya. Kamu lihat narasi yang lain, Trump, tuh, wah, gak, boom ya. Ini saya nggak share ya trade tentang Trump, dia masih naik. Jadi ketika kamu punya sistem ya, kamu oke saya mau nge-short semua altcoin karena Bitcoin ada di resistance dan akan turun. Jadi nggak segampang itu juga ya. Karena apa? Bitcoin selalu punya move-nya sendiri. Ya menurut saya yang impossible itu kamu mau timing market sesuai dengan arahan Bitcoin ya. Ini saya masih ingat ya price action ketika trading future di 2022 itu semua ngikut Bitcoin. Bitcoin naik semua naik. 2021 22 ya. Bitcoin turun semua turun gitu. Ini kita dalam keadaan yang mana ada narasi tertentu ya, ini Bitcoin drop, ada altcoin news dan lain sebagainya. Ini adalah sistem yang harus kamu bayar ya, pro and cons, kecuali kamu mau cuma nge-trade Bitcoin only ya, it's on you. Karena apa ya, banyak orang yang lebih nyaman ya
lebih nyaman trade Bitcoin only. Banyak juga OG yang kayak yang di trade Bitcoin terus ya. Jadi dia pakai size buat capturing ya the move memang memang plus minus ya. Saya nggak ngomong trade Bitcoin lebih gampang, memang faktor yang nge-influence itu emang jauh lebih sedikit. Kalau altcoin tuh faktor yang nge-influence itu adalah Bitcoin, altcoin itu sendiri sama faktor-faktor yang mempengaruhi Bitcoin. Cuman ya plusnya ini tadi ya, kamu dapat asymmetric opportunity, kamu bisa 3000% plus ya. Kamu exploring exotic pairs, terutama buat orang-orang yang gampang bosen lah ya. Kamu akan memperoleh enjoyment, fulfillment ketika kamu trade altcoin ya. Jadi pro and cons ya, if you're trading altcoin ya, whether itu long atau short, man, nobody can time the market ya. Ini spiking down ke bawah pun ya banyak yang masih reaping ya. Selama ya 3 hari terakhir ya. Jadi it's hard karena mereka juga punya chart mereka sendiri. Jadi ini pun ketika kamu switching bias ya, ini kamu mau short, ketika Bitcoin di resistance pun yang lain juga masih lagging, kamu masih ketarik-tarik dulu ya. Jadi buat dapetin ya itu trade off yang harus kamu bayar ya. Kamu harus lihat Bitcoin ya. Dan itu nggak ada yang perfect. Saya udah coba sama semua ya karena buat teman-teman yang ngikutin modul kuantitatif ya ini ya beliau ini rektor di univ saya ya, univ saya kerja dulu, PhD ya, Math and Science, profesor ya, yang certified dikti ya 2 tahun lagi udah di ini. Saya selalu ya ini teman saya ya, this is my quant. Saya hampir setiap hari ya sama Pak Windra itu selalu exploring indicators ya, exploring things ya, yang that's my quant, my quantitative ya. Ini meme-nya ini ya, kuantitatif beneran ya. Ya, that's my quant. Ya, that's my quant. My kuantitatif. Nah ini, kuantitatif. This is my quant. Jadi ya ada indikator yang saya pakai sendiri juga ya. Nah, bener nih. Jadi nggak ada ya exact models buat predictive altcoin. Ya, kita punya ya quantum market index ya, indikator buat swing trade Bitcoin yang mana Sharpe rasionya tuh sampai 2,5, cuman it's a swing indicators ya. Kamu kalau mau main yang asymmetric yang kayak ada di trade idea yang saya selalu kasih juga itu intuition ya, intuition, execution, indicators ya, sama banyak ya variabelnya. Makanya saya mau menggabungkan ini ya, win rate dan juga risk to reward. Ya pattern never lie ya. Ada orang yang kayak bilang kayak technical analysis itu doesn't work ya. Ya Druckenmiller juga pakai technical analysis ya tahun ke tahun 30% ya. Jadi
Ini kenapa nggak bisa gede ya? Ini. Oke, let's go. Lah, oke, jelek ya. Oke. Ya saya selalu rely on one pattern ya, over and over and over and over and over again. Ya, karena price action tuh does tell you everything. Saya selalu pakai ya pattern ini, only one pattern ya sebenarnya, one single pattern. Karena price action yang seperti ini, ya ini kuncinya tuh sebenarnya harga yang selalu membuat low yang lebih tinggi. Ya, every single time dia getting stronger. Itu the main thesisnya sebenarnya. Ya, nggak ada apapun. It's only getting stronger. The price action is getting stronger. Ya, um, ya price squeeze dan dia selalu mengalami breakout. Ya, dan key dengan breakoutnya ya itu selalu saya kombinasikan dengan yang namanya ya derivatif data ya. Nanti akan saya jelaskan mungkin next live ya. Cukup detail. Kenapa? Saya selalu cari ya altcoin yang ada di derivatif. Karena itu ada kaitannya dengan ini. Nah, kenapa ada kaitannya dengan short? Ya, price action yang saya buat dan saya bikin entry, oke, near resistance, ya, ini adalah sell area, ya. A lot of traders, ya, a lot of institution, a lot of retail, a lot of quant, a lot of bots, they will place ya short order di area ini. Nah, ketika area ini break ya dengan volume ya, yang mana nanti kita melihat ya, saya punya derivatif data untuk melihat apakah area ini kuat nahannya atau enggak. Nah, ketika area ini enggak kuat menahan dan ada creating buy volume yang tinggi ya, dan orang yang short itu posisinya terlikuidasi ya, exchange akan otomatis nutup posisi mereka ya, dan menutup posisi short yaitu menyebabkan yang namanya short squeeze dan harga ini break dari certain point. Nah, ketika harga break dari certain point yaitu orang akan FOMO buying ya, orang akan catching the volume, orang akan long the breakout. Nah, ini yang create price action jadi begini ya. Nah, ya sampai ada Humanity, F, Light, Eva. Ya, jadi saya memang um, melihat ya potensi price action ya. Saya juga lihat potensi buat um, order flow-nya dan ya basically market engineering ya supaya terjadi yang namanya short squeeze dan short squeeze itu volumenya akan di pick up dan boom ya harga itu bisa mengalami kenaikan. Contoh, contoh ya last week trades. Nah ini ya let's see ya seperti Eva ya pasti ya di sini tuh selalu ada yang namanya sell side karena ini terbentuk ya. Kamu bisa perhatikan ya di sini price getting rejected down. Nah, di sini price juga getting rejected down. Nah, seller ya ini pasti mereka putting yang namanya
short order ya di sini. Nah, ketika dia di break ya dia akan terjadi yang namanya short squeeze ya, dan breakout trader ya akan long posisi ini ya, akan nangkep ya volumenya, dan dia akan swing high ya, naik ke atas. Ya, jadi ya that's about Eva ya, yang mana ini ya kombinasi antara win rate dan juga risk to reward ya. Ini kan RN-nya 1:17 nih kalau kamu hold terus. Ya, oke ya. This just simple ya, ascending triangle ya. Breakout pattern, just a simple pattern ya. Boom ya, short squeeze. Saya nggak suka masuk ketika break, saya selalu building volume ya, and engineering momentum buat dia break dari sini. Dia break ya, dia price discovery ya, karena is blue sky ahead. Terus ini posisi short yang terlikuidasi ya, ini kan, nah, posisi short terlikuidasi, nah orang beli retestnya, terus dia naik, ya FOMO buyer akan terus membeli, ya, dan open interest tinggi, ya volume tinggi, ya people will buy, ya, at stupid prices, ya itulah yang membuat ya harganya dia terus ya mengalami kenaikan, dan ya naik ratusan persen, ya 266%, ya lebih ya. Jadi ya setiap call lu unik ya dan rumit ya thought prosesnya. Bukan berarti benar semua juga ya. Ya kalau benar semua ya main juga humanity protocol ya. There are multiple strategi ya sebenarnya. Ini juga, ini panjang juga penjelasannya. Ya belum kita buka ya derivatif datanya dan F USDT. em, ini juga just another same exact pattern ya, short squeeze, break price discovery. Jadi memang thought prosesnya panjang ya, dan ada yang bisa saya disclose dan juga uh, ada yang saya keep ya buat saya sendiri. Ya data, order flow, derivatif. MU, waduh, nggak perlu dibahas ya, terlalu jago. Um, ya rulesnya never short the low caps. Low caps itu lebih gampang naik. Kenapa? Karena ketika low caps volumenya cukup oke ya, 50 juta, 100 juta, kan selalu banyak platform buat beli ya. Ada DEX, ada CEX-nya itu sendiri, ada spot, ada derivatif buat long dengan leverage yang lebih tinggi.
dan ya itu create squeeze yang jauh lebih tinggi ya. Kalau kamu short position terus juga orang beli-beliin itu terus di DEX ya kayak ya you will get burn ya. Itulah mengapa shorting low cap tuh RR-nya jelek, sangat jelek. Ya let the profit run ya setelah TP1 ya biarin. Ini kan juga another ya 13 1/13 ya RR-nya. Um, Gimana? Ada pertanyaan kah? Udah siap-siap ya. Ini suplemen ya melatonin. Stop loss ideal berapa persen? Ya selalu lihat swingnya ya. Kalau kita lihat ya di sini entry ya, kamu the last ya swing high ya, atau higher low-nya itu kan di sini. Jadi kamu di bawah sini pun juga nggak masalah ya. Tapi ya ini ngomong stop loss juga ya fuck me ya. Ini kayaknya saya juga di stop hunt ya. Posisi saya di jelly jelly ya. Kalau teman-teman lihat ya itu was a perfect trade ya. Ya entry di 0,007 ya. Ya itu was too tight ya. Terlalu. Oke, nah it was too tight dan ya, aduh, masih naik lagi hari ini ya. Karena setelah saya call ini dibunuh nih candle ini. Ada yang stop hunt. Crazy. Ya karena ya ini ya selalu biasanya harusnya 20% ya. Low cap itu kayak selalu wide stop. Karena ini ya explosive move ini. Boom. At 80% kamu kali leverage 10 ya 800%. Nah, getting stop hunt. Ya bisa di SL plus ya kalau udah dapat swing yang lumayan oke. Derivatif data ya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Cuman spot CVD ya, kumulatif volume delta spot. Karena apa ya? Karena ini sampah-sampah ini semua juga ada di spot ya. Jadi penting buat kamu memperhatikan juga kumulatif volume di spotnya. Jadi sampah ya saya ngomong. Karena yang bisa kalau setiap kali saya mau long ya, itu saya juga melihat volume spot matters. Take profit. Ya, saya selalu let the profit run ya. Ketika dia udah jalan ya, let the profit run. Intraday dan swing
almost mirip ya. Swing sometimes ya buat spot ya bisa mingguan. Intraday ya 4 hari ya biasanya. Porto sekarang yang better ya Bitcoin 30% ya 70%-nya udah kamu yang lain ya. Buat trading ya mungkin 10%. Ini harta hidup atau Porto? Porto di kripto. Porto di kripto ya 30%, Bitcoin 70% untuk seizing opportunity yang lain. Kalau menurut saya sekarang itu. Cuman holding spot altcoin ya, so far masih belum ada tanda-tanda. Menurut saya losing game. Mendekati puncak siklus, karena semua konsensus di kripto luar kan selalu ini bullish Q4 ya. Makanya saya fading that agenda ya, agenda ya. Red cut bla 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 ya. Like I said, I don't really trust the news ya. Price action only baby. Karena ya banyak orang ini selalu kayak pertanyaan kayak ini gimana kalau Powell, oh gimana red cut, oh gimana kayak ini red cut ya sesuai nggak ekspektasi harganya sama orang-orang kan enggak ya. Jadi price action does matters ya. The last time ya I trusted the news ya, ya my life getting fucked ya. Jadi ya kamu lihat nih ya resistance, possible swing low ya. Apakah dia care ya tentang red cut? Ya absolutely fucking not ya. Absolutely fucking not. It doesn't really matter. Yeah. This what really matters ya, the chart. Ya, when the chart tell you something, ya, it pays to listen. Classic quotes. Hold Bitcoin for next cycle. Ya pasti cold wallet. Jangan pakai exchange, jangan kamu loan. Nggak ada yang peduli ya dengan small gains ya. Itu small gains tuh ya small, risikonya kegedean. Tips screening. Satu, price action. Kenapa Vito? Market nggak peduli ya dengan red cutnya. Market peduli dengan support dan resistance. Tapi red cut, red cut. Ya orang yang kayak red cutan itu selalu setiap kali ya kayak saya tanya, Prof gimana potensi red cut tuh saya lihat mukanya ini bapak-bapak selalu ya. Makanya saya nggak pernah peduli news ya, nggak pernah dengerin kakek Powell pidato. Saya mending tidur ya setengah 4 pagi sumpah ya. Terus kamu kayak berharap di sini tapi red cut. Kayak lu gimana ya tidur jam 4 pagi terus kayak scroll scroll Binance Binance red cut juga ke liquid gitu ya, mending tidur ya pagi lihat trade apa sudah keluar nggak peduli
Iya kan? Jadi kayak ngapain kamu habisin waktu kamu pagi-pagi udah bad mood gitu kayak OTW kerja. Red cut, red cut, red cut. Ntar jadi desainer gitu kayak kerjaan red cut, red cut, red cut. Capek saya kayak mana-mana red cut, red cut, red cut, red cut. Apa ya gitu ya. FOMC gitu terus kayak trabar, trabar, trabar guys. Jadi satu dua MC semua gitu kan, kayak get some sleep, bitch. Get some sleep. Ya, get some sleep. Sleep. Turu ya. Iya, mending sholat tahajud ya. Subuh-subuh. Ya. Red cut, red cut. Resek biasa, orang kurang tidur resek. Karena ini semua nggak matters ya. Dalam artian kayak trust my quan. This is my quan. My quantitatif. Karena kalian kalau berharap volatility atau berharap opportunity itu datang hanya ketika ada news, berarti kalian kurang jago cari opportunity. Ya, sorry to say. Kalau kamu ngerasa kamu hanya bisa trading ketika ada FOMC, kamu kurang jago. Ya. Kalau saya nunggu FOMC, itu kamu nggak jago enough buat spotting opportunity. Tapi Prof, FOMC, kakek Powell sudah bersabda, kakek Powell, kakek, kakek Sugiono. Berat, berat. Kakek Sugiono, kakek, aku MC kek. Oke, udah mulai berkurang ya. What to chart ya. Em, ada juga teori kalau Powell ngomong good afternoon bearish, hello everybody bullish. Itu kamu mending ini ya, kamu ke lampu merah ya di depan Mall Alam Sutra, terus kalau nanti ya ada mobil plat ganjil kamu short ya, kalau ada plat genep kamu long. Nah, persis probability-nya.
Yeah, you people are crazy. Guys, nanti kalau ini kita short ya. Short manusia sih. Ya, river. Ini currently ya running. Um, ya respect the trade karena masih ya ya losing the trend line. Cuman selama kita mempertahankan ya, area sini ya still moving. MU menang long, MU kalah short. Jadinya ngelong terus kalau gitu ya. Tapi bang kita trading bareng. Hmm? Oke ya 4.500. Sejam terlalu lama kayaknya ya. Sudah mulai mengantuk. Wih, Kristo. Skip kuliah demi nonton live. Kamu kuliah apa, Bos? Jam 10 malam? Hmm? Kristo, kuliah di mana engkau? Sudah malam atau sudah tahu? Kayaknya. Kuliah di mana lu? Ya, Kristo. Kuliah apa? Mana dia ya? Malam-malam jam 11 ini. Kristo. Gak jelas, Kristo. Ya langsung hilang bocahnya ya.
What's next? Kalian kurang semangat Kristo ya, yang jam 10 malam masih kuliah beliau ya. Menempuh ilmu ya, Universitas Langit. Kurang menarik chartnya ya. AIA kurang menarik. Ya Apex. Ya, bisa tes range low. Cuman saya percaya ini area konsolidasi ya. Kalau kita lihat weekly chartnya, ya ini potensi ketarik ya. Mulai bottoming, meskipun masih tertarik. Dan ini round ya, 13 EMA ya. Ya harusnya ini menjadi area pertahanan ya. Damn. Ngantuk juga ya. Ya, ini makanya yang insomnia ya. Mah jadi iklan ya. Oh, Oli mereknya ya. Oli. Ya hype memang kuat ya. Midnight. Sorry. Voyager. Dot Hyperliquid. The strongest one. Cuman ya might be a bearish retest ya. November ya kan jadi ya, unlock months ya buat hype. Nggak ada yang pasti ya di market, jadi ya be very careful ya. Hmm, ya ini strong as fuck price action. Cuman ya retest on weekly masih cukup harus ya hati-hati. Ena price actionnya nggak interesting ya secara makro. Jadi ya just lower high in macro. Ya big support di 0,2 ya. Saya kurang paham ya dengan orang yang selalu bullish ya dengan price actionnya ENA ya. Saya bikin call ya waktu ini ya, terakhir dulu ya di sini ya. TP di sini ya. Ini
kurang menarik. Makanya cari ya price action yang seperti ini. Nah, menarik nih. That's what we talking about. Ya, ya same like ya, jelly-jelly. Nah, ini cakep. 13 MA ya, or 21 daily ya, ini respecting the area. Boom, push straight to the moon. Nah, juga lihat ya, so ya, it was the same price action ya. Baik, cuman dia kena fake out dan boom, bust. Cuman ini juga same price action, push, busted. Coba deh, saya minta ya, ini yang bisa supporter ini. Saya pengen kalian identifikasi deh ya, price action, daily chart, altcoin sekarang ya, yang dia lagi retest 21 EMA. Nah, yang gini, saya pengen tahu apa ini. Nah, ini juga high probability setup ya. Time to time ya. Saya selalu lihat 21 EMA daily chart is a very good place to bid. Zerebro banget. Let's see Zerebro. Oke. Iya, kuat ya Zerebro. Looks like continuation. Ya, pre-breakout vibes untuk Cerebro. Ya, good spot. Good catch ya. Ini juga salah satu play di dalam sistem saya yang punya probability ya. 21 EMA daily chart continuation pattern. Ya. Selalu expecting something like this. Apalagi dengan stok kastik ya. Classic price action. Aria. Yeah, I think it's a good one. Koin apa ini? AI. BSC AI.